Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk saudara-saudaraku semua dalam satuan kelompok kajian Ojo Gelo yang serius tapi santai, santai tapi serius. Kita untuk pertemuan malam Sabtu ya. Malam Setelah Sabtu. kemarin pertemuan yang lalu kita membahas tentang Khalifah. yang dilanjutkan oleh khilafah. Khalifah adalah orang yang menerima amanah. Hamilu amanatullah. Amilu amanatullah. Sedangkan Khilafah khilafah adalah amanatullah. amanatullah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa kita harus menduduki bumi, mengelola bumi menjadi lebih sejahtera sesuai dengan aturan-aturan Allah. Itu yang telah disampaikan, dan untuk berikutnya judul kajian kita malam ini adalah risalah. Waktunya maksimal 1 jam karena kondisi guru kita supaya tidak terlalu capek. Kalaupun nanti tidak sampai 1 jam tidak apa-apa, dibikin enaknya gimana aja. Okay. Untuk kemudian waktu saya persilakan untuk Gesendi untuk menyampaikan materinya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ma'budu kullahin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mu'inul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita bersyukur ya kepada Allah. Malam ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu. Insya Allah pertemuan demi pertemuan akan mempertebal rasa persaudaraan kita. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah bahwa mukmin itu bersaudara, insya Allah bisa kita wujudkan walaupun dalam komunitas yang kecil. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu bersaudara. Kalau tidak bertemu tidak akan ada rasa persaudaraan itu. Silahkan dirasakan ya, dibuktikan. Walaupun kita beda bapak, beda ibu, beda asal, beda kebiasaan. Tapi kalau sering ketemu, apalagi pertemuannya didasari oleh ilmu Allah, maka rasa persaudaraan itu akan tumbuh. Monggo Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pinara. Alhamdulillah saudara kita dari jauh hadir ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Insya Allah pada malam ini setelah kita menuntaskan tema khalifah dan khilafah, malam ini mari kita diskusikan mengenai ar-risalah ya. Karena erat kaitannya dengan kedudukan kita sebagai pengemban amanah Allah. Namun sebelum kita kupas secara mendalam, saya ingin terlebih dahulu mendapat masukan ya yang Bapak pernah dengar. Risalah itu Bapak tentunya sering dengar toh risalah gitu. Apa itu risalah, Pak? Bapak, gak apa-apa salah juga, wong kita ini belajar. Pokoknya kita gak niat salah gitu aja ya.
Nah, pokoknya kalau kita salah ya istighfar kepada Allah, mohon Allah beri bimbingan gitu. Bapak, sebuah ajaran, sebuah ilmu. sebuah ajaran, sebuah ilmu. Alhamdulillah. Monggo Bapak. Risalah atau ar-risalah gitu. Hanya bedanya kalau risalah kan nakiroh ya, umum. Kalau ar-risalah itu ma'rifat ya. Tapi ya dua-duanya ya samalah ya. Apa Pak? Kira-kira sebuah Tugas. atau hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan menjadi sebuah Alhamdulillah. Monggo Gus Hak. Apa itu risalah? yang saya agak sulit mengungkapkan ya. Nggak apa-apa, sulit juga ya. Nggak apa-apa, monggo. Ya. Sesuatu ilmu yang dari Allah untuk dilaksanakan oleh manusia agar ditaati Monggo. yang dari Allah Bapak, untuk ditaati oleh manusia. risalah itu apa? Pelajaran. Pak. Monggo, Pak. Berita, bisa sejarah, bisa Berita, bisa sejarah. suatu tugas menyampaikan suatu berita. Tugas menyampaikan satu berita. Monggo Pak Yono, monggo. Apa itu risalah? Ibu, ilmu. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan Allah memberi kita tambahan ilmu pada malam ini. Kita tidak akan asing lagi dengan istilah risalah ya. Sungguh sebuah aib ya bila umat Islam terlalu banyak asing dengan istilah-istilah Islam. Nggih. Nah, coba sebelum kita cari padanan kata ke dalam bahasa Indonesia, risalah itu apa tepatnya atau paling enggak memper dikit lah di dalam bahasa Indonesia. Lihat dulu surat Mukmin. Surat Al-Mu'min ayat 78. Monggo yang sudah ketemu dibaca. Iya, Al-Mu'min ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwalazi Walakod. wa huwala. Yang kata walakod ada? Enggak ada. Walakod arsalna rasulam min qablika. Ini yang 78 guys. Iya. Iya, Kalau yang walakod ada? walakot enggak ada. Kalau begitu sekarang Kalau lakot wu'idna ada. bukan. Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Oh, Al-Mu'min. Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun. Sorry. Ada yang ketemu bunyinya gini. Walakod arsalna rasulam min qablika. Al-Mu'min ke? Ya, Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun ya. Surat berapa? Al-Mu'min itu 23 kalau nggak salah ya. Al-Mu'minun yang 23. Yang 3 berarti yang bukan. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min 47 apa? Jadi bunyinya gini, mohon ditangkap ya supaya tidak tersita waktu kita. Walakod. Apa walakod? Dan lakod. La-nya sungguh. Lam nahi. Lam taukid. Kod juga sungguh. Berarti double taukid ya. Walakod dan sungguh. Arsalna. Kami telah mengutus. Rasulam min qablika. Ya. Ro, sin, lam. Jamak dari kata rasul. Jadi kalau ada wawunya, ro, sin, wawu,
lam, rasulun itu mufrad, satu, seorang rasul. Tapi kalau rasulun jamak, berarti Allah, kami telah mengutus beberapa orang rasul min qablika, sebelum kamu. Kalau kaknya adalah Nabi Muhammad, berarti sebelum Nabi Muhammad ada rasul, ya. Ya. Minhum, dari mereka, mangkososna alaika, ada yang kami kisahkan kepadamu. Wa minhum malam naksus alaika, dan di antara mereka ada juga yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin illa biidznillah. Jadi setiap kali Rasul itu datang kepada umatnya, senantiasa membawa ayat Allah, ya, sesuai dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullah, maka tatkala telah datang perintah Allah, kudiya bil haq, ditetapkanlah dengan hak, wa husyira hunalikal mubtilun, maka akan rugilah orang-orang yang berbuat batil. Surat Al-Mu'min ayat 78. Ya. 40. Surat 40. Surat 40 ayat 78. Gofil. Oh, nama lainnya. Iya. 78. Berarti hampir sama Anisa 164, Gus. Ya. Jadi intinya gini, bahwa sebelum Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah beberapa orang Rasul. Dari sekian banyak Rasul yang diutus oleh Allah, ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Adam dulu Abal Basoro. Ya. Setelah Adam, Idris. Setelah Idris, Nuh. Setelah Nuh, Hud. Setelah Hud, Soleh. Setelah Soleh, Ibrahim. Setelah Ibrahim, Lut. Setelah Ibrahim, terus sampai akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa beliau adalah khotamin nabi, nabi penutup. Berarti setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi. Ya, ini harus kita yakini karena ada ayatnya. Ya, tidak mungkin ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Kemudian wa minhum malam naksus alaika, dan di antara para rasul juga ada yang tidak dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita tidak tahu berapa bilangan mereka. Dan kita juga tidak tahu siapa nama-nama mereka. Pokoknya kita yakini berdasarkan ayat ini bahwa sebelum Nabi Muhammad banyak sekali rasul diutus oleh Allah. Ya. Nah, setiap kali Rasul diutus membawa risalah. Oleh karena itu, kita coba menggunakan intelektual kita, cari padanan kata di dalam bahasa Indonesia yang mendekati kata risalah supaya kita bisa menangkap risalah itu apa. Ya, saya coba risalah itu yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Makanya di dalam tata bahasa, ya, berdasarkan etimologi katanya, ya insya Allah agak sedikit memper lah. Risalah itu kalau dicari ke dalam padanan kata bahasa Indonesia itu pesan. Dalam bahasa Inggris itu message. Orang yang membawa pesan tadi, pesan dari Allah tadi disebut messenger. Ya. Ya mudah-mudahan, atau juga ada yang memaknai risalah itu dengan surat, ya. Makanya nanti di dalam Al-Qur'an itu ada kata risalata Robbi. Ya. Risalah Robku, kata Nabi Ayub, kan gitu. Bisa ditangkap ya? Jadi Allah mengutus Rasul. Setiap Rasul diberi pesan oleh Allah untuk disampaikan kepada
umatnya. Kalau Nah, pesan dari Allah yang dibawa oleh Rasul untuk umatnya itulah yang disebut risalah. salah. Ya. Yang dibawa oleh Rasul ya. Nah, cuma karena kata risalah itu juga bersifat polisemi, artinya banyak, supaya mengakomodir semua pengertian, tinggal nanti kita cerdak pinter-pinter milih Yang mana? yang cocok dengan siyakul kalam, kedudukan kata risalah itu dalam suatu kalimat. Nah, sekarang ini mari kita pakai risalah gitu aja. Siap. Siap ya? Siap. Pokoknya udah jangan asing lagi lah ya. Begitu disebut risalah Kalau itu. rapat itu gini Gus, misalkan ambil contoh DPR aja ya. Nggih. DPR rapat. Iya. Nah, keputusan bersama itu nanti kan diketik jadi suatu laporan. Nah, itu disebut risalah. Betul. Hanya bedanya dalam konteks ini yang memberi adalah Allah. Allah gitu loh. Ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan nanti kata risalah ini menjadi bahasa Indonesia di lingkungan kita. Pokoknya kalau disebut risalah, kita tidak lagi asing, tidak lagi ngeblank, ya. Yang dibawa oleh para rasul dari Allah, itulah risalah. Atau pesan dari Allah dibawa oleh para pembawa pesan yang disebut Rasul tadi sampai ke kita, itulah risalah. Mudah ya nangkepnya ya, pokoknya jangan sampai begitu disebut risalah nyari ngeblank, jangan. Kita ini orang Islam. Ya. Jangan asing dengan istilah-istilah itu. Nah, ini banyak sekali, nanti silahkan lagi. Contoh ada lagi ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 ya. Ar-Ra'd Gus. Ya. Walaqad arsalna rasulam min qablika. Sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Tolong ini di stretching ya. Wa ja'alna, kami jadikan, lahum, bagi mereka, bagi para rasul, azwajam. Apa azwaj, Pak? Pasangan hidup. Surat nomor berapa? Surat Ar-Ra'd ayat 38. Jadi setiap rasul itu punya apa tadi? Punya azwaj. Punya Jadi setiap rasul itu memiliki pasangan berjuang. Tidak ada. Kenapa? Punya partner. Punya tim. Enggak ada. Menurut ayat Allah, Rasul itu berjuang sendirian enggak ada. Ayat kalimatnya kan gini. Waja'alna, kami jadikan lahum bagi mereka azwajan. Gus, ini repotnya depak ini Gus. Istri-istri. Lah, maka itu. Itulah yang jadi nanti di malaikat, kok di malaikat, di surga nanti bidadari orang itu azwaj. Jadi azwaj itu tidak selalu istri, tergantung tuntutan kalimat. Dalam hal ini kalau diartikan istri, otak kita susah nangkepnya. Iya. Ya, jadi kalau hari ini komandan lapangan kita Gus Beti ini punya tim, punya pasangan, punya kelompok, ya wajar. Memang semua rasul punya azwaj, waduriyah, bahkan bukan hanya azwaj tapi duriyah, artinya pasangannya tadi, timnya tadi, ya juga punya lagi gitu loh. Bisa dipahami ya? Berarti durat itu seperti MLM gitu ya? Loh enggak. Ke bawah. Enggak. Nanti saya berharap seperti ayat ini. Pak Yono punya grup lagi besar. Bapak punya grup lagi besar. Bapak punya grup lagi besar. Grup lagi besar. Sehingga kondisi kita itu kazar'in. Bagaikan tanaman. Akhroja sat'ahu. Yang senantiasa bertunas.
Jangan dari zaman hiji. Sendirian aja. Ya bukan tanaman namanya Pak kalau sendirian. Yang namanya tanaman itu banyak. Sudah banyak ahroja sat'ahu. Bertunas, terus bertunas. Bukan cabang, bertunas. Kalau cabang mah tetap satu Pak. Ini mah ahroja sat'ahu. Bertunas, beranak pinak. Pak ajarohu. Dengan terus bertunas, ajar. Ya, ajar tuh ya bukan sekedar kuat, tapi besar. Pastaglado ala suki. Ya, menggembirakan para penanamnya. Tapi juga menjengkelkan kaum kafir. Kalau berkembang terus, ya. Dongge. Begitu kalau dalam Quran itu, ya. Setuju nggak? Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin ila biiznillah. Jadi setiap rasul itu dibekali ayat-ayat ya dengan seizin Allah gitu. Likuli ajalin kitab. Jadi setiap rasul juga mempunyai batas waktu yang ditetapkan. Tidak ya selamanya enggak. Ya karena rasul juga manusia seperti kita. Sebentar Gus, gimana Gus sebetulnya? Likuli ajalin kitab. Jadi setiap rasul itu memiliki ajal yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada abadi. Jadi makanya video jenengan kan jelas banget bahwa Nabi Isa itu nggak akan turun lagi. Betul Gus. Loh, karena ajalnya sudah selesai kok. Nggak mungkin kok datang lagi ke kita. Jangan mengharap. Nggak mungkin, periodenya sudah lewat kok, mengharapkan sesuatu yang sudah lewat. Ya bertentangan dengan Quran dong. Ya. Sekarang lanjut, setiap rasul ditentukan ajalnya. asal. Iya, arti ini terjemahnya gini. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Aduh. Melesetnya jauh depan ini. Oke, lanjut Gus, lanjut. Oke, ya. Kemudian lihat lagi surat Al-Mu'minun. Nah, baru sekarang Al-Mu'minun ayat 44 ya. Summa arsalna rusulana tatron. Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatron. Paham tatron? Tatsron itu berkesinambungan. Ayat berapa Gus? Surat Al-Mu'minun atau ayat 44. Ayat 23, 44. Berturut-turut, tatron itu berkesinambungan. Ya. Berkelanjutan, tidak pernah putus. Jadi yang satu ajalnya datang, diutus lagi. Yang satu periodenya habis, diutus lagi terus. Jadi sampai Nabi Muhammad itu, kalau saya pahami berdasarkan ayat-ayat Allah, itu tidak pernah putus. Terus silih berganti. Ya, di sini katanya tatron. Kulama ja'a umatin rasuluha kadabuhu. Tiap kali Rasul itu datang membawa pesan dari Allah untuk umatnya, rata-rata umat pada waktunya itu kadabuhu. Mendustakannya. Tidak menerima pesan yang dibawanya tadi. Ini pelajaran loh bagi kita sebagai pemikul amanah Allah. Walaupun di dalam hati kita sangat berharap ketemu orang yang nerima, tapi nanti ketemunya yang nolak lagi. Pengalaman saya untuk mendapatkan satu yang nerima, mungkin kita harus mendatangi 100 orang. Baru satu itu. Baru satu. Dalam hati kita kepengen itu begitu ketemu, Menerima. langsung menerima. Ini yang nolak lagi. Ya. Saya berpuluh-puluh tahun membawa risalah, ya, lebih banyak yang nolak daripada yang nerima. Kadang nerima pun jarang, yang terus gitu. Seperti Nabi Muhammad dengan 4 sahabatnya. Begini sampai wafatnya. Rata-rata sekali 2 kali
ngilang. Ya, setahun 2 tahun ngilang. Enggak sampai dengan hari ini belum punya hawariyun. Tahu hawariyun? Teman sejati. Ya, sehidup semati seperjuangan sampai berhasil. Ya. Ini sebetulnya yang harus ditiru oleh kita. Ya. Nabi Muhammad itu solid banget ya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, jadi apakah di antara kita ini azwaj? Belum tahu. Gus, sebentar. Gus. Pesan dari Al-Mu'minun 44 ini berlaku kepada semua nabi, Gus ya? Berlaku, Gus. Mesti ada yang Berlaku, tidak ada yang tidak begini. Nanti ada ayat begini mengatakan sunnatullahi qad khalat min qablu. Itu kan sunnah Allah yang berlaku pada orang sebelum kamu. Tapi kata Allah apa? Walang tajida li sunnatillah, tidak akan kamu dapati perubahan pada sunnah Allah. Jadi antara satu generasi dengan satu generasi itu sama ceritanya. Yang beda itu apa? Pelaku dan waktu. Ceritanya sama. Cerita sama, cuma pengulangan dan pengulangan. Makanya kalau sekarang ada Dajjal lu jangan kaget dulu. Gak usah kaget. Oleh karena itu bagi kita sebagai pengemban amanah Allah, kisah-kisah para rasul ini hanya sebuah ibroh. Ngerti? Sebuah ibroh. Tugas kita adalah copy paste aja. Gak usah ngarang nyari-nyari. Bikin capek. Ya. Kita ini hanya dituntut menjadi peran. Mau peran apa? Mau peran kafir atau peran mukmin, kan gitu. Tinggal pilih. Setiap pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Coba ya. Jadi ngaji kita ini memang nggak ada habisnya. Nanti kita bahas bagaimana sih kisah Nuh, bagaimana kisah Ibrahim, bagaimana kisah ya Allah, ya. Dan masing-masing ada yang ditetapkan sebagai uswah hasanah. Tidak semua. Dari Ibrahim itu nggak semua ditetapkan sebagai uswah hasanah, hati-hati. Begitu juga dari Muhammad, tidak semua. Jadi yang ditetapkan sebagai uswah hasanah itu yang ditetapkan Allah. Jangan ngarang. Ya, nanti kita bahas secara rinci ya. Siap. Kemudian fa'atsba'na ba'dahum ba'don, ya. Dan kami bangkitkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Wa ja'alnahum ahadis, dan kami jadikan di antara mereka itu ahadisun. Jamak dari kata hadis. Ada yang mengartikan buah tutur. Ya. Jadi setiap para nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai bahan perbincangan generasi berikutnya. Mungkin kita pun begitu. Ya, oleh karena itu, kenapa saya minta ada daftar hadir 5-10 tahun yang akan datang, walaupun daftar hadir kita itu elek, itu akan sangat bernilai manakala perjuangan kita ini menjadi bahan rujukan dan kajian orang-orang setelah kita nanti. Ya, coba saja lihat para nabi selalu membuat sebuah bentuk bekasan yang luar biasa, ya. Lihat Ka'bah, ya. Lihat Baitul Maqdis dan lain-lain. Semua membuat bekasan. Jadi kita ini jangan kalah sama harimau. Mati meninggalkan gajah, mati meninggalkan bushak, meninggalkan apa? Ojo. Mari. Ya, jadi kita mati meninggalkan dunia ini, tapi ada bekasan yang berguna bagi anak dan cucu kita. Kalau bisa seperti para nabi, ya, jangan hadirnya tak menggenapkan, hilangnya tak mengganjilkan. Jangan. Sarua wae, podo wae, jangan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita susah payah dari tempat jauh, ya, jangan khawatir, ada kekuatan besar yang merekam kehadiran kita.
tidak akan pernah hilang, insya Allah. Ya, paling tidak ketika ajal datang, kemudian kita diputarkan oleh Allah video kita sendiri, kita nonton film yang kita perankan. Masa kita nonton kita lagi nyolong? Lagi korupsi, Gus. Gus lagi korupsi. Nanti nangis loh. Coba kita nonton, kita lagi maksiat. Ya Allah, jangan bikin film yang bagus-bagus. Supaya kita ini tidak ngeri. Coba ibarat rapotan, ya. Hari ini rapotan. Seharusnya kan gembira. Kalau setiap hari pontennya bagus, nggak bolos terus. Setiap hari pontennya jelek terus, merah. Ngeri. Rapotan itu ngeri. Kalau bisa jangan ada rapotan. Tapi kan kita nggak bisa nolak. Pasti di antara kita akan mati. Pada saat mati diperlihatkan, ya Allah, kita tidak menolak. Ya. Jadi hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran supaya kita itu ingat bahwa kita akan mati. Setelah mati kita akan diperlihatkan semua rekaman. Ini ada dengan ngebahas begini. Ada rekaman, jangan takut. Apa yang diomongkan, ya, tidak ada yang tidak terekam, ya. Ini harus diyakini, ya. Dong, jadi jangan khawatir Bapak, ya. Bapak kecebur. Ada rekamannya. Ngaji kecebur kemana? Loh, ada rekamannya, jangan khawatir, ya. Dia aja bisa bikin 24 jam rekaman. Tahu-tahu Lah maka itu. apalagi Allah yang Loh, apalagi Allah. Ya, kekuatan sedikit saja didapat diketahui oleh manusia, dapat merekam ini. Ini kan hanya secuil dari kekuatan Allah yang rekam. Ya. Loh, enggak ada, jangan khawatir Pak, ya. Ya, paling tidak kita hati-hati lah, ya. Jadi jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan berbuat, karena semuanya direkam. Ya, gitu. Masa, ya Allah. Oke, itu bahasan yang pertama. Nah, sekarang bahasan yang kedua. Ya, satuan bahasan yang kedua. Kita bahas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa. Ya. Karena beliau adalah penutup, ya. Sebelum kita membahas rasul-rasul Allah yang lain, kita bahas dulu. Jangan sampai kita nggak tahu, ya. Apa sih pesan atau pesan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita, ya. Oke, silahkan buka. Pertama surat Al-Baro'ah ayat 33. Al-Baro'ah itu surat apa ya namanya? Al-Baro'ah itu sama dengan surat At-Taubah. Surat 9 berarti, ya. Nomornya, nomor ayat? Ayat 33. Jadi At-Taubah itu ada nama lainnya, yaitu Al-Baro'ah. Jadi jangan asing, ya. Begitu disebut surat Al-Baro'ah, maksudnya surat At-Taubah. Surat 9, ya. 933 ya? Ya, 933. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuzhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Coba kita artikan, ya, satu-satu. Huwa, dia, Allah. Alladzi, yang arsala, Mengutus rasul. telah mengutus. Rasulahu. Nah, di sini sinnya menggunakan wau. Ya, sinnya menggunakan wau, berarti satu. Tapi kalau enggak ada waunya, itu jamak. Ingat itu, ya. Ini mufrad ini. Ini mufrad. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Udah rasul aja, nggak usah diteruskan. Ya, bagi kita masa rasul aja harus diartikan. Kan kelewatan, waraga baru banget. Bandito ngomong rasul tapi rasul orang.
Ya. Bil huda. Apa tuh? Dengan al-huda gitu aja. Karena nanti kan pada pelajaran kedua di bab Quran sudah dijelaskan. Mahwal huda. Apa itu al-huda? Fal huda huwa makana bi rasmil hurufil lafziyatil balighati wa huwal mazmu'u baina. Panjang kalau diartikan petunjuk. Waduh, kayak Injil lagi nanti. Al-huda itu artinya banyak banget. Sudah al-huda aja ya. Jangan kurangilah rasa asing itu. Ya. Bil huda dengan al-huda. Yakni Al-Qur'an. Ya kan? Wadinil haq apa? Wadinil haq apa wa di sini? Dan Bukan, Gus. Al-wau atifatun bimakna au. Wau di sini adalah wau atop. Artinya atau, bukan dan. sorry. Karena sudah diteliti oleh para ulama. Ternyata antara al-huda dengan dinul haq itu barangnya satu. Paham maksudnya? Coba kita artikan coba. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda atau dinul haq gitu. Apa itu dinul haq? Wah, kacau lagi, terlalu jauh TK. Dinul haq itu Islam gitu aja. Lah iya kan dinul haq itu Islam. Belum nanti kita artikan din itu. Nanti kalau Bapak baca bukunya Abul A'la Al-Maududi atau Said Hawa dari Beirut, dari ulama Beirut, beliau marah kalau din itu diartikan agama, Pak. Enggak padan, Pak. Sempit banget. Ya, nanti kita bahas kalau perlu ya, kita panjang itu materinya itu ya. Ya, udah dinul haq gitu aja ya. Yang dimaksud adalah Islam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, kemudian diberi bekal. Dibawain atau Islam gitu loh. Jadi Quran itu barangnya itu, Islam itu barangnya itu gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kalau ditanya risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa? Quran atau Islam gitu loh. Jelas ya? Coba. Gus, tapi gimana Gus kita bisa menimbulkan ini yang menjadi pembicaraan Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya? Ya. Yang tiga itu kan Oke. apa ini khusus untuk Kanjeng Nabi atau cerita umum gitu loh Gus maksudnya? Cerita umum, ini cerita umum. Hanya termasuk Nabi Muhammad gitu loh. Ini terus cerita umum ini. Ayat ini nakiro karena tidak disebut toh namanya. Tapi termasuk Nabi Muhammad gitu loh ya. Jadi para rasul itu termasuk Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kemudian diberi bekal. Apa? Al-huda, yakni Al-Qur'an. Wadinil haq atau dinul haq, yakni Islam. Jadi kalau disederhanakan, apa sih risalah Allah yang dibawa Nabi Muhammad? Islam. Atau Al-Qur'an gitu loh. Jelas ya? Pertanyaan saya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu pesannya dari Allah apa? Katanya tadi risalah itu pesan. Pesannya apa? Nabi Muhammad itu diberi pesan Islam. Ya, jangan keluar dari ayat ini dong. Kan jelas ayatnya itu liyuzhirahu ala dini kullihi. Agar ia dimenangkan. Ia itu kan pembawa pesan, Rasul toh. Agar Rasul mendohirkan yang dibawanya tadi, Quran tadi, Islam tadi, ala dini kulli, atas semua din gitu. Bisa dipahami?
Maksudnya begini, Rasul itu kan diutus oleh Allah. Kemudian dibekali Al-Quran, dibekali Islam ini harus Islam ini diapain? Liyuzhirahu ala dzini kulli, agar Rasul mendohirkan Islam ini ala dini kulli, di atas semua din, jangan agama lagi, atas semua din. Nanti kan akan dibahas, din itu kan ada dua, ada din Allah, ada goiro dinillah dalam Quran itu. Ada din selain milik Allah. Gus, coba aku simpulkan Gus ya. Oke. Jadi begini, Allah mengutus Rasul. Ini musmal dulu, umum Oke, dulu oke, ya. oke. Allah mengutus Rasul, Ya, diberi bekal Al-Huda. Al-Huda. Itu kitabnya. Ya, bisa Taurat, bisa tergantung nabinya nanti, bener. Kalau kita konteks kekinian, terus dinnya Islam. Islam. Nah, Islam ini nanti itu untuk mementahkan semua kebenaran di luar Islam. Ya iya. Cuman bahasanya liyuzhirahu ala dini uli. Bahkan bukan sekedar mementahkan, mengalahkan. Mengalahkan. Karena dohir itu artinya dia posisinya berada di atas, menang gitu loh. Ya. Lah ini kok ono sing murtad ra goblok ta. Iya toh. Kok mesti nek Islam kok sing murtad. Lian. Walau karihal musriku. Walaupun orang-orang musyrik tidak Suka. tidak senang. Jadi membawa pesan Allah, kemudian pesan itu oleh kita disampaikan ke umat, bahkan bukan sekedar disampaikan tapi ditegakkan, tidak mungkin semua orang menerima. Bahkan lebih banyak yang menolak. Inilah yang dijelaskan oleh Allah kepada kita, supaya pada saat kita membawa risalah Allah ke masyarakat, Ojo kaget itu. kemudian kok banyak yang nolak ya, Ojo kaget itu sudah skenario-nya dari dulu. Kita hanya mengulang Gus ya. Cuma mengulang doang gitu loh, maksud saya begitu. Kalau dimusuhi dah wajar. Ya sudah sunatullahnya begitu. Walaupun Bapak nggak kepengen, nggak bisa, skenario tidak bisa dirubah. Kalimatnya walang tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan ada perubahan bagi sunnah Allah. Cocok. Ojo gelo. Ojo gelo nek ditolak ojo gelo. Ditolak kan mending tuh, dan di penjara nih. Ojo gelo juga. Oke, sekarang lihat lagi surat As-Saff ayat 9. Asop. As-Saff itu surat 37. As-Saff kok 37? 61. Ya. 61. Ayat 9. Monggo dibaca. Surat 61 ayat 9. Betul ya, betul. Baca lagi ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikin. Persis banget ya, sama ya. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dzini kullihi walau karihal musyrikun. Plek. Gak ada bedanya ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda atau dinul haq agar rasulnya, agar dia mendohirkannya, Dan kata mendohirkan apa? bisa memenangkan, bisa az-zohiru minal usul, bisa memunculkan dari bawah ke atas. Kata dohir itu kan gitu,
Dohir itu kan yang tadinya di bawah naik. naik ke atas, itu namanya zohir. Nah, diaplikasikan maksudnya. di antaranya lebih dari itu. Ya, maka itu karena dohir itu artinya banyak banget. Ya, Dohir itu kan gitu. ya dohir aja udah pas ini. Ya, karena bisa dimenangkan, bisa dinampakkan. Enggak dia dipraktekkan gitu. Itu bagian terkecil dari kata dohir. Mana bisa nampak kalau nggak dipraktekkan. Ya. Dohir itu lebih luas. Gus, jangan-jangan ayat ini berbicara bahwa kita juga diperintahkan untuk mendohirkan tuh diperintahkan kita, Gus. Ya jelas dong, kan sudah sering dijelaskan bahwa pesan yang diterima oleh para rasul itu bukan untuk rasul seorang, tapi untuk umatnya. Merasa nggak kita ini umatnya? Kalau merasa umatnya, berarti pesan Allah yang diterima oleh rasul Berlaku ke kita. berlaku untuk kita. Kalau menggahirkan itu seandainya diartikan mentaati itu gimana? Terlalu jauh, Pak. Kalau mentaati itu itoah. Meleset mentaati. Itu terlalu jauh, Pak. Pengertian mendohirkan itu. Mendohirkan, dohir itu bisa diartikan nampak. Yang tadinya Islam itu di bawah nggak nampak, diangkat ke atas. Mengatur seluruh tatanan kehidupan. Itu namanya zohir, Pak. Kalau taat itu begini, ketika yang di atas ini menyuruh, kamu sholat, kemudian yang di bawah itu menjalankan, itu namanya ito'ah. Itu bagian terkecil dari kata dohir, ya. Iya. Dohir aja, wis dohir. Udah termasuk yang mengaplikasikan. Luas, dohir itu luas, dohir itu. Ya. Iya, syiar nanti ada lagi, kata syairilah nanti namanya. Terus dohir aja kenapa sih? Kok alergi amat sih? Biar kalau saya maksud saya itu pengen lebih paham. Pakai semua, jangan hanya satu. Kita maksudnya dohir itu begitu banyak. Nah, itu saya begitu banyak maksudnya. Yang banyak-banyak tadi supaya terakomodir, maka gunakan kata aslinya gitu loh. Jangan seperti kaum Nasrani. Kata aslinya dibuang, dipakai kata terjemahan. Padahal kata terjemahan itu hanya salah satunya. Nggak boleh kita ini. Jadi keaslian Quran itu kudu dijaga. Kudu biasa dengan lafaz aslinya. Jangan terbiasa dengan terjemahannya. Setuju nggak? Supaya kita ini jangan jadi orang asing terus gitu loh. Kenapa sih lama-lama jadi bahasa sendiri nanti? Ayo, aduh ya Allah, udah ya. Tuh udah banyak. Risalah wis udah nggak asing. Ya, Hilafah udah nggak asing. Khalifah udah nggak asing. Zohir nggak ada asing. Nggak pantas ya asing terus. Ini bahasa kibu kan. Katanya ini bahasa pemersatu. Ini dunia loh. Jadi kalau kita gunakan istilah ini berarti berlaku dimanapun. Ini kapasitasnya bukan lokal, ini kaulan sadida, kata yang berbobot hebat dari Allah. Jelas dong. Jadi jenengan pakai bahasa sini datang ke Timur Tengah dianggap orang lokal. Ya. Nah, oke, sekarang buka lagi surat Al-Fat ayat 28. Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Sama persis kecuali akhirnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda atau dinul haq liyuzhirahu ala dini kulli, agar ia mendohirkannya di atas semua din, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi syahid dalam upaya mendohirkan Islam itu. Al-Fat 28. 28. Al-Fat itu 48, 28. Ya. Baik, inilah
Bapak Ibu sekalian dan para mustami dimanapun berada, kajian pada malam ini mudah-mudahan dengan kajian malam ini ilmu kita bertambah. Amin, amin. Keasingan kita terhadap ajaran Allah itu semakin berkurang dan semakin berkurang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih untuk guru kita Gus Hendy yang telah menyampaikan ilmunya untuk diturunkan, diajarkan kepada kita semua. Dan terima kasih untuk semua jamaah Ojo Gelo. Semoga kita bisa ketemu lagi 1 pekan ke depan. Insya Allah. Ingat, ojo 1 minggu loh, 1 pekan Nggih. ke depan. 1 pekan. Oke, kepalatul majelis, monggo dibaca. Silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.